Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang apa saja pelanggaran dan konten yang dilarang di Shopee Video, tentunya bersama Shopee. Baik, lantas informasinya seperti apa nih Kang? Nah, silahkan saja untuk teman-teman hadirin sobat Shopee dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai apa saja pelanggaran dan konten yang dilarang di Shopee Video. Jadi silahkan teman-teman cermati ya terkait dengan pembahasan sebagai berikut, dan silahkan dicatat per tanggal mulai dari tanggal 2 Desember 2024. Shopee melakukan pembaruan terkait dengan pelanggaran konten tidak original yang sebelumnya dianggap pelanggaran konten yang berpotensi tidak direkomendasikan. Nah, kini menjadi pelanggaran ringan yang dapat mengakibatkan konten dihapus dan akun Shopee Video diblokir. Nah, teman-teman bisa cermati pula konten teman-teman dihapus atau diblokir karena terindikasi melanggar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan panduan yang diatur pada panduan komunitas Shopee Video. Nah, berikut silahkan teman-teman cermati terkait dengan beberapa contoh dari konten yang dibatasi pada Shopee Video. Mulai dari panduan komunitas Shopee Video, hal yang dibatasi, serta contoh-contoh konten yang tidak diperbolehkan. Mulai dari yang pertama adalah kategori kekerasan dan ekstremisme di mana memiliki indikator atau hal yang dibatasi mulai dari kekerasan terhadap hewan. Contohnya silahkan teman-teman cermati konten yang menunjukkan proses pembunuhan dan menyiksa hewan secara secara eksplisit. Jadi tidak diperbolehkan, dilarang bentuk video seperti ini. Konten yang menampilkan bagian tubuh hewan yang dibedah dan menunjukkan darah yang berlebihan. Serta contoh-contoh berikutnya. Berikut pun kita masuk ke indikator berikutnya adalah indikator kekerasan terhadap manusia dengan beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama adalah konten yang memperlihatkan tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadap individu atau sekelompok yang ini teman-teman sekelompok orang. Sedangkan yang kedua adalah konten yang memperlihatkan individu atau mayat dari tindakan non-medis. Dan begitupun contoh-contoh yang lainnya dengan indikator tersebut. Silahkan teman-teman cermati lebih detail melalui kolom yang nampak di sini ya. Dan begitupun dengan indikator bahaya fisik dan psikologis anak di bawah umur. Dengan contohnya adalah seperti ini. Konten yang menggambarkan atau mempromosikan penyiksaan fisik, pengabaian, membahayakan atau meremehkan psikologis terhadap anak di bawah umur, serta contoh yang lainnya.
Begitupun dengan indikator berikutnya, gambar yang mengerikan ya. Dengan contohnya seperti ini, konten yang menggambarkan kematian hewan yang terjadi secara tidak alami, serta contoh yang lainnya nih guys. Dan begitupun dengan beberapa indikator yang lain serta contoh-contoh yang lainnya, mulai dari ekstremisme dan organisasi ya terkait dengan berbahaya, organisasi berbahaya. Oke, begitupun organisasi terkait dengan teroris, nampak juga di sini adalah kriminal ya. Dan hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada. Dan di sini kita lanjut pada kategori berikutnya adalah seksual dan ketelanjangan, yang mana memiliki beberapa indikator mulai dari ketelanjangan orang dewasa ya, di mana contohnya sebagai berikut. Konten yang menampilkan ketelanjangan seperti dada wanita termasuk puting ya, atau alat kelamin pria walaupun dalam bentuk animasi, dan itu tidak diperbolehkan, serta contoh-contoh yang lainnya yang nampak pada layar kaca teman-teman. Baik, kita lanjut. Indikator berikutnya adalah juga tidak diperbolehkan dalam rangka ketelanjangan anak-anak ya. Dengan contoh sebagai berikut, konten yang menampilkan ketelanjangan untuk area yang sensitif ya pada anak-anak, serta contoh-contoh yang lainnya. Dan begitupun nampak juga di sini indikator yang lain mulai dari eksploitasi seksual anak di bawah umur ya, kemudian sampai dengan eksploitasi terkait dengan seksual. Nah, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada. Dan kita masuk dengan kategori berikutnya, yakni perilaku berbahaya. Dengan beberapa indikator di dalamnya yang nampak pada layar kaca teman-teman ya, mulai dari bunuh diri. Dengan contohnya konten yang memberikan instruksi bunuh diri serta contoh yang lainnya. Nah, nampak juga di sini indikator yang lain adalah mencederai diri sendiri ya, dan gangguan makan. Di mana contohnya adalah konten yang memberikan instruksi bunuh diri atau memperlihatkan proses melakukan melukai diri sendiri, dan itu juga tidak diperbolehkan ya. Serta nampak juga di sini adalah indikator tindakan berbahaya dan aktivitas berbahaya oleh anak di bawah umur. Dan begitupun juga serta di sini kita masuk ke kategori barang dan perdagangan yang sifatnya ilegal. Lantas indikator-indikatornya seperti apa nih Kang? Nah, ini dia produk-produk ilegal seperti halnya kegiatan kriminal ya. Kemudian senjata tidak boleh, rokok juga tidak boleh ya teman-teman ya. Narkoba, zat yang diatur alkohol dan tembakau juga itu tidak boleh. Kemudian perjudian ya, penipuan dan spam itu juga tidak diperbolehkan. Dan nampak juga kategori di sini adalah pelecehan dan perundungan. Lantas indikator-indikatornya seperti apa nih Kang? Nah, di sini nampak ya beberapa indikatornya, mulai dari perilaku kekerasan, nampak juga adalah pelecehan seksual dan ancaman peretasan ya. Nah, di sini nampak juga beberapa indikator yang lain di dalam kategorinya, mulai dari tindakan kebencian, kemudian nampak juga di sini adalah integritas dan keaslian ya, sampai dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan yang terakhir adalah keamanan platform ya, dengan berbagai macam contoh-contoh di sebelah kanannya. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa selain pelanggaran yang dijelaskan di atas tadi, untuk memastikan dan memaksimalkan penggunaan fitur Shopee Video dalam mendapatkan view, like, share, dan lain-lain ya,
pastikan teman-teman tidak menggunakan konten dengan kriteria sebagai berikut. Dengan kategori utama adalah konten yang berpotensi tidak direkomendasikan ya. Yang mana konten tersebut berkualitas rendah. Contohnya di sini adalah konten dengan durasi yang sangat pendek. Kemudian konten yang mengarahkan transaksi di luar aplikasi Shopee secara verbal ya, secara terang-terangan maupun visual pada video. Konten dengan adegan-adegan yang berbahaya yang dilakukan oleh non-profesional dan ini tidak diperkenankan ya. Mengunggah konten dengan kriteria-kriteria tersebut ya. Oke, jenis pelanggaran tidak terbatas pada informasi di atas dan dapat berubah atau ditambahkan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, berikut adalah potensi pembatasan akses karena pelanggaran berulang ya terhadap ketentuan-ketentuan Shopee di atas. Nah, akses yang dapat dibatasi mulai dari penjelasan ya, posting video, komentar, serta video dan komentar. Yang mana posting video pengguna tidak dapat mengupload video tetapi dapat memberikan komentar. Kemudian komentar pengguna tidak dapat memberikan komentar tetapi dapat mengupload video. Begitupun dengan akses yang dibatasi video dan komentar ya. Jadi pengguna tidak dapat berkomentar dan mengupload video. Nah, serta durasi pembatasan akses nih guys. Jadi silahkan teman-teman cermati mulai dari yang nampak pada layar kaca teman-teman sampai dengan permanen nih guys. Jadi selamanya hingga pengajuan banding disetujui melalui langkah-langkah pengajuan banding atau melalui CS ya, Customer Service Shopee nih guys. Nah, baik hadirin sobat Shopee dimanapun Anda berada, pelanggaran berulang atau ketentuan-ketentuan di atas dapat mengakibatkan beberapa hal namun tidak terbatas pada potensi kehilangan akses untuk melakukan posting atau berkomentar pada Shopee video selama, nah ini maksudnya adalah 1, 3, 7, 30 hari ya, atau secara permanen secara ketentuan di atas. Nah ini dia ya, beberapa hari mulai dari 3 hari sampai dengan 30 hari ya. Kemudian potensi komisi dan atau bonus selama periode tertentu dapat tidak dibayarkan atau ditarik kembali. Shopee berhak untuk tidak membayarkan atau menarik kembali komisi ya dan atau bonus selama periode tertentu apabila Shopee menilai, mempercayai atau menemukan bukti bahwa kreator yang tergabung dalam program afiliasi Shopee melakukan pelanggaran terhadap panduan komunitas Shopee serta yang lain sebagainya ya. Kemudian nampak yang ketiga, potensi penarikan kembali koin Shopee atau cashback bila Shopee dapat menemukan bukti bahwa kreator melakukan penyalahgunaan promosi yang ada pada platform Shopee ya, sampai dengan seterusnya. Dan perlu diketahui bahwa sebagai bahan terakhir adalah Shopee akan menindak tegas konten-konten yang melanggar ketentuan Shopee dan dapat memberikan sanksi berupa penghapusan video. Dan juga bisa teman-teman pelajari informasi selengkapnya di panduan komunitas Shopee Video. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terkait dengan informasi kita pada kesempatan yang berbahagia ini, silahkan dicatat per tanggal 2 Desember ya 2024 mengenai apa saja pelanggaran dan konten yang dilarang di Shopee Video. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di like dan di share ya kepada teman-teman yang memang membutuhkan video kita berikutnya ya. Dan komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun kemajuan video berikutnya.
Sukses selalu dan selamat pagi. Salam dari sahabat marketplace.